Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ayu Efrita Dewi, SHMH. Di sini saya selaku Ketua Tim PKMUP Prodi Ilmu Hukum akan mempresentasikan hasil daripada PKM yang kami laksanakan beberapa bulan lalu. Nah, di mana PKM kami ini berjudul Perlindungan Anak terhadap Tindak Pidana Bullying dan Kekerasan Seksual di SMP Desa Nembing. Nah, di sini kita bisa lihat anggotanya terdiri dari beberapa dosen dan beberapa mahasiswa. Nah, untuk anggota dosen sendiri terdiri daripada Ibu Dr. Dewi Haryanti SHMH, Bapak Dr. Endri SHMH, Bapak Irwandi Saputra SHMH, Ibu Lia Nuraini SHMH, Bapak Muhammad Fajar Hidayat SHMH, Ibu Marniarani SHMH, Bapak Irfan Harmain SHMH, Bapak Ilhamda Fatah Kaloko SHMH. Nah, anggota mahasiswa yang terdiri dari Atika Hanum, Septi Puspitaria Gulo, Nila Permatasari, Rodia Tamardia, Nova Situmeang, dan Erik Suprianto Nahusona. Nah, untuk identitas PKM UP kami sendiri itu berlokasi di Desa Nembing, Kecamatan Bintan Pesisir, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau. Permasalahan dari mitra itu sendiri adalah yang pertama, kurangnya pemahaman tentang perlindungan anak terhadap tindak pidana bullying dan kekerasan seksual di sekolah. Lalu yang kedua, kurangnya sosialisasi pentingnya perlindungan anak terhadap tindak pidana bullying dan kekerasan seksual. Solusi daripada mitra PKM sendiri yaitu melakukan sosialisasi dan memberikan materi tentang perlindungan anak terhadap tindak pidana bullying dan kekerasan seksual di SMP Desa Nembing. Nah, di sini kami menggunakan 4 metode. Yang pertama ada metode perencanaan. Di sini ada 3 turunan. Yang pertama, merencanakan kegiatan pengabdian di Desa Nembing, mengkoordinasikan dengan kepala desa, terus kemudian yang ketiga bersinergi dengan pemerintah di Desa Numbing untuk menyiapkan kegiatan pengabdian. Lalu kemudian metode melakukan yaitu kami menggunakan atau pemaparan materi untuk pencegahan bullying dan kekerasan seksual. Lalu yang kedua melakukan pemberian buku saku kepada siswa-siswi di sekolah Desa Numbing, terutama di SMP yang di mana kami melakukan sosialisasi. Lalu kemudian pemeriksaan itu materi yang telah disampaikan kepada pada siswa atau audiensi. Lalu kemudian dilakukan aksi ini juga dilakukan untuk mengetahui apakah audiensi memiliki kesadaran akan pentingnya pencegahan tindak pidana bullying dan kekerasan seksual pada anak. Nah, apabila kami menyampaikan tersebut dan berhasil itu dilakukan, maka tinggal kami melakukan penyamaan persepsi bagaimana tentang aturan yang ada. Lalu kemudian jika tidak tersampaikan, maka kami akan mengulang melakukan penyampaian materi hingga dilakukan diskusi lebih mendalam lagi. Lalu kemudian yang keempat ada metode tindak lanjut, yaitu memberi materi kepada audiensi yang mana dilengkapi dengan case study dan sesi diskusi. Nah, hasil di sini juga kami dapat menyampaikan bahwa kekerasan seksual atau sosialisasi mengenai kekerasan seksual dan bullying di SMP itu dilakukan secara signifikan dalam meningkatkan pemahaman murid-murid atau siswa-siswa terhadap hal tersebut. Nah, sosialisasi ini dilakukan karena bullying dan kekerasan seksual di Desa Numbing ternyata masih menjadi permasalahan yang sangat serius. Yang mana bentuk-bentuk bullying yang sering terjadi di sekolah tersebut adalah antara lain ejekan, makian, ancaman, dan pengucilan. Nah, kemudian bentuk-bentuk daripada kekerasan seksualnya itu adalah yang pertama pelecehan seksual, perabaan, dan pacaran di bawah umur, yang mana hal tersebut juga
juga mengarah kepada hubungan suami istri. Nah, kemudian faktor yang terjadi akibat adanya bullying dan kekerasan seksual itu sendiri adalah yang pertama, kurang memahaminya hak daripada anak dan kewajiban daripada anak. Lalu kurangnya komunikasi antara anak dan kedua orang tua, terus kurangnya sosialisasi tentang bullying dan juga kekerasan seksual pada anak, dan kebudayaan yang masuk atau kebudayaan kekerasan yang masuk ke desa Numbing tersebut yang masih ada di masyarakat. Lalu kemudian dengan adanya kekerasan seksual dan tindak pidana bullying, sepatutnya memang upaya yang dilakukan oleh pihak sekolah dalam melindungi anak dari bullying dan kekerasan seksual itu adalah sosialisasi tentang hak dan kewajiban anak, pembentukan tim anti bullying di sekolahan, dan kemudian anti kekerasan seksual, dan penyediaan layanan konseling bagi korban. Nah, upaya tersebut atau upaya yang dilakukan untuk pencegahan bullying dan kekerasan seksual memberikan pendidikan tentang seksualitas, membangun komunikasi yang terbuka dengan anak, dan mengawasi anak dengan baik. Lalu kemudian kita lihat berikutnya, kurangnya informasi daya manusia juga merupakan salah satu faktor kekerasan dan pelecehan dari kurangnya sumber daya manusia juga merupakan salah satu faktor daripada tindak pidana bullying dan kekerasan seksual. Lalu kemudian adanya sarana prasarana, lalu kurangnya koordinasi antara pihak sekolah dan orang tua, dan stigma negatif yang melekat pada diri korban. Bullying dan kekerasan seksual menjadi kendala bagi SMP di Numbing untuk melakukan upaya perlindungan. Nah, dari permasalahan tersebut, PKM UP Prodi Ilmu Hukum melaksanakan PKM dengan melakukan sosialisasi mengenai perlindungan anak terhadap tindak pidana bullying dan kekerasan seksual. Nah, ini bertujuan untuk menganalisa upaya perlindungan anak tersebut terhadap tindak pidana bullying dan kekerasan seksual. Sosialisasi dilakukan pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 yang mana diikuti oleh 41 siswa SMP yang terdiri dari kelas 7 dan kelas 8. Nah, sosialisasi ini juga diharapkan kepada siswa agar mampu memahami secara lebih mendalam apa itu terkait kekerasan seksual dan juga tindak pidana bullying. Nah, kemudian selang waktu 1 bulan kemudian, tim PKMUP melakukan agenda evaluasi. Jadi, program PKMUP ini merupakan kontribusi nyata dari Prodi Ilmu Hukum dalam mendukung upaya perlindungan anak terhadap tindak pidana bullying dan kekerasan seksual. Nah, program PKM ini tidak hanya memberikan dampak positif bagi siswa dan siswi, tetapi juga bagi pihak sekolah dan masyarakat yang mana agar lebih memperhatikan keselamatan anak dari tindak pidana tersebut. Lalu kemudian manfaat dari pengabdian ini, yang pertama peningkatan kesadaran masyarakat, yang mana hasil penelitian dapat disosialisasikan kepada masyarakat luas, khususnya di Desa Numbing untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya perlindungan anak dari bullying dan kekerasan seksual. Yang kedua adalah pencegahan dini. Dengan memahami faktor-faktor penyebab bullying dan kekerasan seksual, masyarakat dapat mengambil langkah-langkah preventif untuk mencegah terjadinya tindakan tersebut di lingkungan masyarakat atau lingkungan SMP. Yang ketiga, peningkatan pelaporan. Masyarakat akan lebih berani melapor kasus bullying dan kekerasan seksual, juga jika mengetahui prosedur pelaporan yang benar dan adanya dukungan dari berbagai pihak. Yang terakhir, perubahan sikap dan perilaku. Pengabdian ini diharapkan dapat mengubah sikap dan perilaku masyarakat terhadap korban bullying dan kekerasan seksual sehingga korban merasa lebih aman dan terlindungi. Nah, manfaat bagi mitra yaitu pertama peningkatan kualitas pendidikan, yang mana sekolah dapat menggunakan hasil penelitian sebagai dasar untuk menyusun program-program pencegahan dan penanganan bullying serta kekerasan seksual yang lebih efektif. Lalu yang kedua, peningkatan lingkungan belajar yang aman, sehingga sekolah dapat menciptakan lingkungan belajar yang lebih aman dan kondusif bagi siswa dengan menerapkan kebijakan-kebijakan yang melindungi anak dari segala bentuk kekerasan.
Yang terakhir, peningkatan kualitas guru dan tenaga pendidikan, yaitu guru dan tenaga kependidikan dapat memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk mengidentifikasi, mencegah, dan menangani kasus bullying dan kekerasan seksual. Berikut saya lampirkan dokumentasi daripada pengabdian kepada masyarakat unggulan Prodi Ilmu Hukum. Mungkin itu saja, semoga informasi yang kami sampaikan sangat bermanfaat untuk masyarakat semua dan semoga PKM kami dapat dilanjutkan kepada PKM berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tim PKM UP Prodi tahun 2024 siap? Siap?